Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore dimanapun rekan-rekan semua berada. Kami dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama siapa? Mas Agdana Reza. Yang kedua Mas Aditya Kurniawan dan yang ketiga saya Ardiansah akan menyampaikan proyek riset penelitian dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah GCG, Good Corporate Government. Kami mengajukan judul dengan kode etik GCG Bank Syariah. Akan kami sampaikan sebagai berikut teks. Ada enam, karena kan ada 6 sub materi. Yang next, pendahuluan, latar belakang, bahwa yang melatar belakangi penulisan kami yaitu pesatnya perkembangan perbankan syariah dan memiliki peran yang strategis dalam ekonomi nasional. Kemudian Bank Syariah juga tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga dapat menjaga stabilitas keuangan. Kepercayaan masyarakat di sini sangat penting. Nah, itu hanya dapat dijaga lewat praktek GCG yang baik. Nah, penerapan GCG di Bank Syariah ini juga harus sejalan dengan prinsip syariah, kode etik, code of conduct yang menjadi pedoman perilaku profesional dan etis sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian juga ada peraturan BI dan OJK yang mewajibkan penerapan GCG pada bank syariah, termasuk yang menjadi bagian dari penelitian kami, bagaimana peran penting Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dan terakhir tentang adanya bagaimana kode etik ini membantu mencegah fraud, konflik kepentingan dan menjaga reputasi dari bank syariah. Next. Nah, berdasarkan latar belakang itu, kami kemukakan 3 rumusan masalah yang akan kami teliti dan kami jawab nanti di pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana prinsip etika bisnis Islam mempengaruhi penerapan GCG di Bank Syariah. Yang kedua, apa saja tantangan dalam penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, apa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan implementasi GCG sesuai prinsip syariah. Metode penulisan kami dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan konsep, prinsip, dan penerapan etika bisnis Islam, GCG, serta kode etik bank syariah. Sumber data dari studi pustaka atau library research yang bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan BI, OJK, fatwa, dan fatwa DSN MUI. Pendekatannya dengan konseptual dan komparatif, tujuannya agar memahami prinsip normatif dan implementasi GCG syariah secara mendalam dan aplikatif. Berikutnya, hasil tinjauan pustaka akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Ananda Reza. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi. Izin melanjutkan berikutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam itu ada 2 asas utama yang menjadi fondasi operasional dalam bisnis syariah. Yang pertama itu adalah sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, yaitu diantaranya ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang berikutnya prinsip-prinsip tata kelola modern yang juga diadopsi dalam kerangka Islam seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Berikutnya, ya di sini ada prinsip-prinsip GCG syariah. Yang pertama yaitu prinsip transparansi. Penjelasannya adalah keterbukaan dalam penyampaian informasi keuangan, produk, risiko, dan proses pengambilan keputusan secara akurat, jelas, dan tepat waktu kepada stakeholder. Sumber regulasinya yaitu PBI nomor 11 garis miring 33 garis miring PBI garis miring 2009 itu ada di pasal 3 ayat 2 huruf A. Berikutnya surat edaran BI nomor 12 garis miring 13 garis miring DPBS tahun 2010 itu ada di butir 2.1.1 dan berikutnya POJK nomor 18 garis miring POJK.03 garis miring 2014 pasal 3 huruf A. Lalu akuntabilitas menjelaskan
tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ organisasi termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah agar perusahaan berjalan efektif. Sumber regulasinya yaitu PBI nomor 11 garis miring 33 garis miring PBI garis miring 2019 pasal 3 ayat 2 huruf B. Berikutnya surat edaran BI nomor 12 garis miring 13 garis miring DPBS tahun 2010 butir 2.1.2. Lalu POJK nomor 8 garis miring POJK.03 garis miring 2014 nomor 8 pasal 4. Lalu responsibilitas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip usaha sehat serta tanggung jawab sosial dan moral sesuai prinsip syariah. Sumber regulasinya itu ada di PBI nomor 11 garis miring 33 garis miring PBI garis miring 2019 pasal 3 ayat 2 huruf C. Berikutnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 32 sampai dengan 33 dan berikutnya POJK nomor 18 garis miring POJK.03 garis miring 2014. Berikutnya independensi. Penjelasannya adalah bank dikelola secara profesional dan objektif tanpa benturan kepentingan dan campur tangan pihak eksternal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang sehat. Sumber regulasinya yaitu PBI nomor 11 garis miring 33 garis miring PBI garis miring 2019 pasal 3 ayat 2 huruf D. Berikutnya surat edaran BI nomor 12 garis miring 13 garis miring DPBS tahun 2010 butir 2.1.4. Yang berikutnya POJK nomor 18 garis miring POJK.03 garis miring 2014 pasal 3 huruf D. Yang berikutnya kewajaran. Penjelasannya adalah perlakuan adil terhadap seluruh stakeholder termasuk dengan nasabah, karyawan, pemegang saham minoritas, dan lain-lain. Sesuai hak dan kewajibannya berdasarkan hukum dan perjanjian. Sumber regulasinya yaitu PBI nomor 11 garis miring 33 garis miring PBI garis miring 2019 PBI pasal 3 ayat 2 huruf E. Lalu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 33 dan surat edaran BI nomor 12 garis miring 13 garis miring DPBS tahun 2010 butir 2.1.5. Berikutnya yaitu regulasi kode etik bank syariah. Regulasinya yaitu di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 2, pasal 33, pasal 55 sampai dengan 57. Isi pokok etikanya yaitu mengatur prinsip syariah dan tanggung jawab etis. Penjelasannya kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah, keadilan, kejujuran, amanah. Lalu penyelesaian sengketa harus etis dan berdasarkan syariah. Lalu yang berikutnya POJK nomor 1 garis miring POJK.07 garis miring 2013 tentang perlindungan konsumen. Pasal 3 dan 4. Isi pokok etikanya yaitu etika terhadap konsumen. Maksudnya penjelasannya itu lembaga jasa keuangan wajib bertindak adil, tidak menyesatkan, menghormati hak nasabah, dan dilarang menyembunyikan informasi produk. Berikutnya POJK nomor 18 garis miring POJK.03 garis miring 2014 tentang tata kelola bank umum. Pasal 3, isi pokok etikanya yaitu prinsip tata kelola beretika. Penjelasannya menetapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai landasan etika dalam pengelolaan bank. Berikutnya PBI nomor 11 garis miring 33 garis miring PBI garis miring 2009 tentang GCG Bank Umum Syariah. Pasal 3 ayat 2 huruf A sampai dengan E. Isi pokoknya yaitu etika korporasi dan perilaku individu. Penjelasannya mengatur kewajiban setiap organ bank untuk menerapkan prinsip etis termasuk membuat kode etik internal dan larangan konflik kepentingan. Lalu berikutnya itu surat edaran BI nomor 12 garis miring 13 garis miring DPBS garis miring 2010 pasal bagian 2.2 dan 2.3. Isi pokoknya itu kode etik dan benturan kepentingan. Yang berikutnya POJK nomor 8 garis miring POJK.03 garis miring 2014 tentang DPS. Pasal 4 dan 5 isi pokoknya yaitu kepatuhan etis terhadap syariah. Maksudnya DPS bertanggung jawab menjaga integritas etika bank dalam seluruh kegiatan operasional dan memastikan tidak ada transaksi yang menyimpang dari syariah. Berikutnya fatwa DSN MUI nomor 1 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000. Pasalnya itu tentang prinsip umum. Isi pokok etikanya itu prinsip etika muamalah. Maksudnya menekankan prinsip adil, jujur, tidak zolim,
saling ridho dalam seluruh bentuk transaksi dan kegiatan usaha. Lalu berikutnya regulasi fatwa DSN MUI nomor 75 garis miring DSN MUI garis miring 6 garis miring 2009 tentang perlindungan nasabah. Isi pokok etikanya itu etika hubungan bank dengan nasabah. Berikutnya Code of Conduct internal Bank Syariah. Ditentukan oleh masing-masing bank mengacu ke PBI dan POJK. Isi pokok etikanya yaitu etika pegawai dan manajemen bank. Maksudnya integritas, kepatuhan pada syariah, larangan gratifikasi, konflik kepentingan, penggunaan informasi internal, dan tanggung jawab sosial. Ya, mungkin untuk selanjutnya hasil dan pembahasan bisa dilanjutkan oleh Mas Adit. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama yang akan kami bahas adalah prinsip etika bisnis Islam mempengaruhi penerapan GCG dan pendukung kode etik Bank Syariah. Kami membandingkan antara prinsip etika Islami dan keterkaitannya dengan prinsip GCG. Yang pertama, unity, yang bermakna aktivitas bisnis sebagai bentuk ibadah kepada Allah mencerminkan tauhid. Hal ini berkaitan dengan prinsip GCG transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, yang mana dampaknya di bank syariah, pengelolaan bank dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab berlandaskan nilai spiritual. Yang kedua, prinsip etika Islami equilibrium, yang bermakna menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, berkaitan dengan prinsip GCG fairness dan responsibilitas, yang berdampak di bank syariah, menjamin keadilan dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga, prinsip etika Islami free will bermakna memberikan kebebasan mengambil keputusan dalam kerangka syariah. Hal ini berkaitan dengan prinsip GCG independensi dan akuntabilitas yang berdampak mendorong pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi tidak sah namun tak bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip etika Islami yaitu responsibility yang memiliki makna bertanggung jawab pada manusia dan Allah berkaitan dengan prinsip GCG akuntabilitas dan transparansi yang berdampak di bank syariah mendorong pertanggungjawaban profesional dan spiritual atas aktivitas bank. Prinsip etika Islami yang keempat, benevolence, yang bermakna menumbuhkan kemanfaatan dan kebaikan berkaitan dengan prinsip GCG responsibilitas dan fairness yang berdampak di bank syariah mengarahkan bank pada peran sosial seperti pembiayaan UMKM dan pengembangan ekonomi umat. Selanjutnya, prinsip etika bisnis Islam mempengaruhi penerapan GCG dan mendukung kode etik bank syariah. Prinsip dasar etika Islam ini mendukung penerapan GCG secara menyeluruh yang mencakup ada 4 hal. Yang pertama, meningkatkan keadilan dan kepedulian sosial dalam praktik perbankan. Kedua, menjamin akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk tanggung jawab pada Allah dan stakeholders. Yang ketiga, menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan. Yang keempat, membangun budaya bisnis berbasis kebaikan dan kebermanfaatan umat. Nah, dengan demikian, GCG di bank syariah yang berlandaskan etika bisnis Islam menjadi kerangka utama dalam memastikan penerapan kode etik yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, kami mengidentifikasi ada berbagai tantangan dalam penerapan GCG bank syariah. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah. Yang kedua, adanya konflik antara keuntungan dan nilai etis. Yang ketiga, adanya kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan. Yang keempat, kompleksitasnya regulasi syariah. Dan yang terakhir, komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, diperlukan peran Dewan Pengawas Syariah, melihat peran DPS bagaimana diatur oleh AHOIV dan DSN MUI, maka peran DPS dalam mendukung implementasi prinsip GCG di bank syariah dapat dirangkum sebagai berikut. Ada 4 hal, mulai dari directing, reviewing, supervising, dan marketing. Nah, yang terakhir, kami sampaikan simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian telah kami laksanakan, kami berkesimpulan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti unity, equilibrium, free will, responsibility, dan benevolence memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan GCG di bank syariah. Namun, implementasi GCG di bank syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman terhadap prinsip syariah, dilema pencapaian target keuntungan dengan prinsip etika Islam, dan lemahnya pengawasan. Peran Dewan Pengawas
Syariah (DPS) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi GJG di bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kami memberikan saran ada 7. Yang pertama, yaitu diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, diperlukan pendidikan dan pelatihan etika untuk seluruh jajaran. Yang ketiga, integrasi GJG dan prinsip syariah secara menyeluruh. Yang keempat, transparansi dan keterbukaan informasi publik. Yang kelima, penerapan dan evaluasi kode etik yang konsisten. Yang keenam, penguatan sistem pelaporan dan WBS. Dan yang terakhir adalah sinergi dengan lembaga dan otoritas keuangan. Baik, Bapak Ibu, eh, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator, Pak Ardiansyah. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami pada rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi. Silakan yang ingin bertanya terkait paparan kami tadi. Kami batasi 3 pertanyaan saja. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pupung. Ingin bertanya, Pak, Silakan. terkait pemaparan telah disampaikan. Tentunya dalam menjalankan Good Corporate Governance ini pada Bank Syariah terdapat beberapa tantangan. Eh, Salah satunya adalah benturan regulasi antara DSN MUI dengan peraturan OJK. Bagaimana strategi Bank Syariah mengatasi benturan regulasi tersebut? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Pak Pupung, terima kasih atas pertanyaannya. Benar, jadi memang ada tantangan berupa benturan regulasi yang terjadi ketika ketentuan fatwa DSN MUI sebagai dasar syariah tidak sejalan dengan peraturan OJK sebagai regulator industri keuangan. Berdasarkan pemaparan kami tadi, dapat kami sampaikan strategi umum yang dapat diterapkan oleh Bank Syariah untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, melalui kita memiliki yang namanya asosiasi, Pak Pupung, Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, dan juga di dalamnya ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam, sehingga Bank Syariah dapat mengajukan masukan-masukan kolektif kepada OJK maupun DSN MUI untuk menyelaraskan tadi antara peraturan dengan fatwa. Kemudian Bank Syariah juga dapat mengusulkan sinkronisasi regulasi dalam penyusunan POJK dan juga SE OJK yang baru agar tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI. Kemudian juga Bank Syariah dapat melakukan klarifikasi resmi. Bank Syariah juga dapat melakukan legal opinion meeting dengan OJK agar regulator tidak melanggar ketentuan syariah. Kemudian juga Dewan Pengawas Syariah juga di sini harus berperan aktif sebagai jembatan antara fatwa MUI agar dapat diimplementasikan secara teknis. Kemudian Dewan Pengawas Syariah menyiapkan kajian syariah dalam bentuk kajian kepatuhan, compliance review, untuk memastikan produk bank syariah tetap compliance dengan syariah dan juga compliance dengan regulator. Berikutnya juga harus menyusun kebijakan prosedur operasional bank ya agar bisa agar sesuai dengan hasil review dari Dewan Pengawas Syariah dan unit legal compliance, menyesuaikan juga akad dan struktur produk-produk dan produk-produknya agar sesuai dengan fatwa dan prinsip kehati-hatian dari OJK. Yang terakhir tentunya secara jangka panjang Bank Syariah harus menyusun roadmap produk syariah untuk mengantisipasi adanya potensi benturan regulasi di masa depan, termasuk juga memitigasi resiko hukum, legal risk, dan resiko kepatuhan. Contohnya, misalnya pada akad wakalah bi ujrah, OJK menetapkan kewajiban pencatatan tertentu yang awalnya berbeda dengan fatwa DSN MUI. Nah, kemudian Bank Syariah mengatasinya dengan cara apa? Dengan mengubah redaksi akad dan mekanisme pencatatan akuntansinya berdasarkan hasil musyawarah dengan Dewan Pengawas Syariah dan konsultasi OJK agar sesuai dengan agar keduanya tadi sesuai dan
tidak bertentangan. Demikian Pak Pupung jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Pak Pupung? Baik, Pak Riasa cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh Pak? Pak Silakan. Syah, coba jelaskan tentang apa sih peran DPS, Dewan Pengawas Syariah, dalam memastikan implementasi GCG sesuai dengan prinsip syariah. Akan dijawab oleh rekan kami, Iya. Mas Agnanda ya. Ya baik, saya coba bantu jawab. Izin Pak Ardi dan Mas Adit, saya coba jawab. Peran DPS sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama itu memberikan arahan atau directing. Maksudnya itu gimana? Jadi DPS itu berperan memberi nasihat, fatwa, dan pedoman syariah kepada manajemen bank syariah. Yang berikutnya arahan DPS memastikan kebijakan strategis bank selaras dengan prinsip syariah, baik dalam produk, pelayanan, maupun operasional bisnis. Yang berikutnya yaitu melakukan peninjauan atau reviewing. Jadi DPS itu meninjau, memeriksa, dan mengevaluasi penerapan fatwa DSN MUI di bank syariah. Lalu DPS juga memastikan setiap kebijakan produk atau transaksi bank tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Yang berikutnya, DPS melakukan verifikasi dokumen, kontrak, dan prosedur agar sesuai prinsip syariah. Lalu yang berikutnya yaitu mengawasi aktivitas bank atau supervising. Yaitu DPS menjalankan fungsi pengawasan serta aktif atas operasional bank syariah, memastikan implementasi GCG tidak hanya formalitas, tapi dijalankan sesuai nilai-nilai Islam seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab, dan independensi. Lalu DPS juga mengidentifikasi dan mencegah fraud, konflik kepentingan, atau praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Lalu berikutnya DPS melakukan edukasi dan promosi atau marketing. Maksudnya apa? Jadi DPS itu berperan dalam sosialisasi prinsip syariah kepada karyawan, nasabah, dan masyarakat luas. Lalu DPS juga terlibat dalam edukasi publik melalui khutbah, pengajian, seminar, dan media lainnya. Lalu yang berikutnya DPS membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip bank syariah. Yang berikutnya menjadi penjaga integritas syariah, yaitu DPS berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai syariah dalam seluruh lini operasional bank. Lalu DPS juga memastikan GCG syariah tidak hanya di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan dalam praktik. Lalu DPS berperan penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Lalu yang terakhir, setara dengan Dewan Komisaris, yaitu dalam struktur organisasi DPS tingkat dengan Dewan Komisaris. Lalu jika Dewan Komisaris mengawasi kinerja manajemen secara umum, DPS itu mengawasi kesesuaian syariahnya. Lalu DPS menjadi mitra strategis manajemen dan regulator dalam menerapkan tata kelola syariah yang baik. Mungkin itu Mas Doni yang bisa saya bantu untuk jawab. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Siap Pak, cukup jelas jawabannya dan lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kami kasih satu lagi kesempatan kepada penanya karena keterbatasan waktu kita. Mungkin masih ada yang bertanya? Saya aja deh mau bertanya. Silakan, Siti. Ya, salah satu strategi Bank Syariah dalam mengatasi benturan regulasi adalah Dewan Pengawas Syariah menyiapkan kajian syariah dan kajian kepatuhan atau compliance review untuk memastikan produk bank syariah tetap syariah. Compliance review dan regulatory compliance, tolong jelaskan maksud dari poin tersebut dan mungkin bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Baik, silakan. Ya, izin Bisa dijawab, menjawab Mas Mas Adit. Ardi. Ya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Siti ya. Berarti yang pertama yang mungkin akan saya jawab, yang pertama kajian syariah atau syariah review, maksudnya adalah Dewan Pengawas Syariah memastikan produk, akad, dan praktik operasional bank sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Kajian ini menelaah beberapa hal. Yang pertama, akad yang akan digunakan, apakah sesuai dengan fatwa. Yang kedua, struktur produk, misalnya skema murabahah, ijarah, wakah, BI, ujrah, dan mudarobah. Yang ketiga, ketentuan syariah lain seperti larangan riba,
horor, dan masyir. Berikutnya, yang kajian kepatuhan atau compliance review, maksudnya adalah selain kesesuaian syariah, produk juga ditelaah kesesuaiannya dengan regulasi OJK untuk memastikan apakah produk sudah sesuai dengan POJK, SEOJK, dan ketentuan perbankan syariah lain, serta tidak menimbulkan risiko kepatuhan, hukum, atau reputasi bagi bank. Contohnya di lapangan, misalnya untuk kajian syariah, DPS memastikan akan murabahah dilakukan dengan kepemilikan barang oleh bank terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. DPS memastikan margin dan struktur cicilan tidak mengandung riba atau horor. Kemudian dari sisi kajian kepatuhan, DPS memastikan proses appraisal properti, agunan, dan pencatatan aset sesuai dengan POJK tentang pembiayaan properti dan standar PSAK untuk murabahah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Gimana, Kak Siti? Iya, baik-baik. Bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih pada rekan-rekan atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami kurang berkenan dan jauh dari sempurna. Terakhir kami sampaikan pantun sebagai penutup. Petir bukan sembarang petir. Cakep ya. Petir menyambar rumah Pak Dery. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cakep, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Cakep banget pantunnya, Pak. Iya nih Mas Adit yang bikin.